Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa kelas SPM yang saya banggakan. Hari ini kita adalah pertemuan pertama kita di dunia virtual, yang mana akan saya jelaskan kepada saudara mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen melalui media YouTube. Untuk bab kali ini, saya akan bagi menjadi dua chapter atau dua bab. Yang saudara lihat pada video kali ini adalah chapter pertama. Nah, saya harap karena pentingnya materi ini, saya harap saudara tidak men-skip videonya dan saudara betul untuk memperhatikan karena ini akan menjadi materi penugasan saudara ketika saudara selesai mengikuti video ini. Untuk penugasan nanti akan saya berikan kepada saudara melalui kanal Google Classroom. Nah, di sana saudara nanti akan mengumpulkan penugasannya. Dan untuk jangka waktu pengumpulan seperti biasa kelas-kelas saya yang lain, saudara saya beri waktu 1 minggu sejak video ini saya launch di YouTube. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu dan tidak perlu lama lagi, kita buka sesi pembelajaran kita sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan baru saudara di bidang sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ada 7 submateri yang nantinya akan kita bahas secara keseluruhan di dua video yang nanti akan saya berikan ke saudara. Nah, nanti untuk kali ini saya nanti mungkin butuh waktu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depan. Saya harap saudara bisa mendengarkan ini pada saat longgar. Jadi saya tidak memaksa saudara untuk menonton ketika video ini saya launch, tapi saudara bisa tonton malam harinya atau mungkin esoknya ketika waktu benar-benar kosong dan saudara bisa fokus untuk menerima transfer ilmu yang akan saya berikan melalui media video ini. Baik, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Baik, di sini kita akan bicara tentang pengantar dulu. Jadi SPM ini itu merupakan salah satu bagian dari SPPM. Apa itu SPPM? Itu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Jadi ketika kita mempunyai suatu usaha, itu walaupun usaha itu skala warung misalkan, itu tetap ada yang namanya pengendalian manajemen. Kenapa harus dikendalikan? Misalkan begini, ketika saudara mempunyai warung kelontong misalkan, atau mungkin rumah makan, dan di situ saudara memiliki beberapa karyawan. Nah, kalau mereka saya bebaskan untuk ya udah silahkan pokoknya jualan, ketika selesai jualan nanti tutup. Nah, saudara menjalankan usaha itu tanpa sistem dan mereka bebas berekspresi sesuai kemauan mereka. Apakah goal dari usaha saudara akan tercapai? Apakah saudara bisa menjamin bahwa karyawan yang saudara pekerjakan itu tidak melakukan kegiatan fraud atau kegiatan kecurangan dalam manajemen? Apakah karyawan yang saudara pekerjakan tadi sudah mengikuti rule dari perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi angan-angan saudara ketika akan membuka suatu usaha? Terjadi tidak kira-kira? Saya kira tidak akan terjadi. Karena mereka bekerja tanpa arahan dan tanpa pengendalian dari pihak manajemen. Nah, jadi ilmu ini akan membahas bagaimana kita mengendalikan perusahaan dengan cara menyamakan visi dari owner atau visi dari pemegang saham kepada usernya siapa? Ya karyawannya. Sebenarnya tugas siapakah ini? Ini adalah tugas HRD. Yang mana itu adalah tujuan profesi saudara ketika saudara lulus dari jurusan MBS nantinya, insya Allah saudara di wisuda, saudara sangat layak untuk berkarir di bidang Human Resource Department. Yang mana itu bisa mengetahui psikologis dari karyawan dan bisa menyamakan frekuensi dari seorang owner sehingga
bisa kesampaian visi dan misinya dan bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah, dalam SPPM ini dibagi menjadi 3 elemen lagi. Yang pertama, perumusan strategi, kedua, pengendalian manajemen, dan ketiga, pengendalian operasional. Apakah itu? Ya nanti memang akan saya bahas di belakang, tapi kita overview dulu. Sebelum kita kendalikan manajemennya, kita akan merumuskan dulu strateginya seperti apa. Misalkan, saudara saat ini membuka jaringan minuman boba ice. Itu kita harus merumuskan dulu bagaimana kita akan melakukan strategi penjualannya seperti apa, strategi untuk penggajiannya seperti apa, strategi cara menetapkan marginnya berapa, dan strategi bagaimana kita berekspansi atau membuka cabang ketika usaha kita sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu semua harus sudah digodok di awal. Harus kita rumuskan dulu. Mungkin kalau kata orang zaman dulu ketika membuka usaha, ya udah yang penting buka aja dulu. Buka aja dulu. Ya memang buka aja dulu. Kalau tanpa perencanaan, ya memang akhirnya jadi bingung di tengah jalan. Gampangnya begini aja. Saudara nggak tahu mau kemana. Berpikiran, pokoknya saya besok mau ke Semarang. Terlalu dekat deh. Besok saya mau ke Jakarta. Terus naik apa, gimana di sana, nanti naik di sana tidur di mana, uangnya butuh berapa, itu nggak perlu dipikirkan. Yang penting berangkat aja dulu ke Jakarta. Ceritanya mau jadi backpacker nih. Berangkatlah besok. Naik apa? Ngompreng ke bus. Nebeng di truk-truk itu. Nggak bayar kan? Sampai sana nggak tahu mau ngapain. Kemudian di sana makan seadanya. Uangnya habis, ngamen di sana. Tujuannya kemana? Ya keliling Jakarta. Kira-kira menurut saudara perjalanan tersebut nyaman atau tidak? Mungkin ada sebagian orang mengatakan, nyaman pak, tantangannya luar biasa. Ya memang saudara, memang orang-orang yang senang ditantang begitu. Karena hobi saudara adalah menjadi seorang backpacker. Tapi kita membicarakan secara keseluruhan, secara mayoritas. Bukan secara minoritas yang saudara memang senang hal-hal yang begitu. Secara mayoritas mungkin mengatakan tidak nyaman. Nah itu juga satu pemikiran dengan ketika mendirikan sebuah usaha. Ketika mendirikan sebuah usaha tanpa perencanaan, yang penting buka aja dulu. Dan ketika ada gejolak komplain dari pembeli atau konsumen, maka saudara bingung untuk menghandling komplain tadi karena tidak ada perencanaan. Dan ketika karyawan melakukan kegiatan pencurangan, penjualan tanpa disertai oleh bukti pembayaran, bingung karena tidak ada pencatatan, tidak ada pengaturan bagaimana sistem kas masuk dan kas keluar. Nah, itulah karena tidak ada perumusan. Nah, ketika sudah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengendalikan manajemen. Caranya bagaimana? Kita mulai mengaplikasikan perumusan strategi itu ke dalam bentuk nyata. Misalkan, tadi alur penjualan itu sudah diatur dalam perumusan strategi. Pokoknya menyiapkan bahannya itu bukan dalam bentuk satu, ketika saudara menjual boba tadi misalkan. Saudara sediakan aja tuh bobanya, beli 1 kilo taruh situ semua. Itu sudah dijamin karyawan akan mengambil minimal 2-3 sendok bawa pulang. 2 sendok bawa pulang. Nggak akan bisa cek saudara di situ. Strateginya bagaimana? Bungkusin lah. Misalkan untuk membuat satu boba ice rasa terserah grape atau kopi dan sebagainya, itu membutuhkan takaran 2 sendok makan. Dan 2 sendok makan tadi mulai diaplikasikan pada saat pengendalian manajemen. Dimasukkan ke dalam plastik kecil 2 sendok, maka jadilah total 100 pak bungkus minuman siap saji boba. Kalau ada yang beli tinggal dituang, kemudian dikasih ice, yang belinya 1 rombong begitu, dan saudara bisa mengecek berapa penjualan hari ini dari berapa habisnya
sampah plastik yang sudah tidak ada. Nah, itu pengendalian. Kemudian pengendalian operasionalnya. Kita mulai mengawasi dari segi pelayanannya. Ketika sudah dikendalikan caranya, operasionalnya bagaimana? Apakah di sana itu dalam memberi pelayanan itu tidak bersih, sering tumpah-tumpah, ngaduknya kekencangan, dan kita ketika melekatkan gelas ke dalam sealer gelasnya tidak pas dan tidak rekat, jadi ketika dibawa konsumen tumpah di jalan. Nah, itulah pentingnya rangkaian dari 3 elemen SPPM yang mana itu harus sudah saudara rangkum seperti pada saat akan mencari usaha menggunakan SWOT. Nah, SWOT apa? Silakan buka Google. Untuk terminologi dalam SPPM ini dibagi menjadi 3 bagian yang nanti akan saya jelaskan dari yang sekarang untuk yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Perumusan strategi itu menentukan tujuan organisasi serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi. Ketika kita akan merumuskan strategi, pasti kita akan menentukan dulu tujuannya mau dibawa kemana toh. Organisasi kita ini atau usaha kita ini ketika sudah nanti laku, ketika sudah mencapai goal dari apa yang kita mau, apakah hanya membuka satu cabang saja? Atau akan membuka cabang-cabang berikutnya? Nah, gampangnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya itu memberi contoh kepada kegiatan UMKM ya, karena menurut saya memang SPM itu untuk membahas satu skala besar perusahaan. Nah, gimana kita akan membayangkan perusahaan sementara saudara sendiri saat ini belum pernah masuk ke perusahaan? Nah, kalau saya dulu digambarkan tentang perusahaan yang luar biasa ya nggak nyambung. Karena pada saat saya kuliah, saya nggak pernah belajar perusahaan itu seperti apa tuh. Raksasa monster seperti apa, bingung. Makanya ketika saya mengajar saat ini, saya memberikan contoh yang paling simpel. Karena memang tujuannya sama kok. Saya memberikan contoh yang UKM aja, yang mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah mulai menekuni bidang dunia wirausaha. Nah, saya harap dengan contoh-contoh yang saya berikan itu, materi yang ingin saya sampaikan itu bisa saudara terima dengan mudah. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi tujuannya apa dari kita merumuskan strategi? Ingin keberadaan dari usaha saudara itu, eksistensinya bisa diakui oleh masyarakat. Kita ngambil contoh makanan-makanan yang sedang viral saat ini. Mungkin bukan pernah lagi, ketika pada saat itu makanan, kalau di tempat saya ini namanya bolang-baling atau galundeng kalau di kota Jawa. Di beberapa kota mungkin ada yang menamakan yang lain-lain. Kalau di Jakarta dulu saya dibilang itu namanya roti goreng. Kalau di Bandung namanya odading. Nah, dulu saya tidak tahu toh apa tuh kok lagi trending di Twitter odading. Ternyata itu adalah bentuk strategi SPM-nya Mang Oleh untuk membuat eksistensi usahanya itu diketahui oleh masyarakat. Nah, berarti mantap betul itu si Mang Olehnya bisa merumuskan strategi sehingga membuat eksistensi perusahaannya itu atau eksistensi usahanya itu bisa diakui oleh masyarakat, bahkan terkenal karena menggunakan strategi promosi yang tidak umum. Nah, tidak perlu dicontohkan dia promosinya seperti apa. Nah, kemudian di sini mengatakan tadi membicarakan masalah organisasi, kita menentukan tujuan organisasi. Nah, organisasi sendiri itu apa toh? Organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan beberapa tujuan. Nah, kalau di UKM, tempat kuliah saudara saat ini, ada namanya UKM Menwa, UKM Panjat Tebing, UKM Jurnalistik, dan sebagainya.
itu adalah organisasi juga. Karena sekumpulan orang yang bekerja sama untuk memajukan UKM dan mempunyai tujuan sama. Tujuannya apa? Misalkan UKM jurnalistik, tujuannya ingin belajar jurnalistik bersama, ingin menjadi the next wartawan. Itu contohnya. Nah, kalau yang manual misalkan gimana, Pak? Ya mungkin dia ingin menjadi angkatan. Kalau nggak kesampaian ya yang penting nilai-nilai disiplin yang diajarkan dalam manual dia bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sama, ingin belajar disiplin. Nah, itulah organisasi. Nah, kalau saat ini belum mengambil UKM ya sebenarnya sudah sangat disayangkan. Saudara sudah semester 5 tapi belum pernah mencicipi organisasi di kampus. Kenapa? Karena nanti di tempat kerja saudara akan ketemu dengan organisasi yang skalanya lebih besar daripada UKM. Dan di situ ada berbagai macam isi kepala yang berbeda-beda. Kalau kita memaksakan kehendak, kalau kita tidak mau berkolaborasi, kalau kita tidak mau bekerja sama, maka kita akan tersisihkan. Tidak peduli saudara lulusan cum laude dari suatu universitas, saudara selalu mendapatkan nilai A di kampus, saudara otaknya paling pintar di kampus, tapi kalau tidak bisa berorganisasi, maka saudara akan tersisihkan dari lingkungan. Karena sejatinya orang pintar itu gampang, tapi orang yang bisa pintar menahan egonya itu tidak gampang. Nah, itulah pentingnya belajar organisasi. Nah, strategi itu apa? Kita tadi belajar perumusan strategi. Nah, strategi adalah kesatuan rencana organisasi yang komprehensif. Jadi secara menyeluruh, tanpa batas waktu tertentu sehingga bersifat luas. Yang mana ini diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kita ngomongin strategi. Nah, sekarang saya mau tanya, strategi saudara sebagai mahasiswa apa? Supaya bisa lulus tepat waktu dari kampus IAIN. Strateginya adalah belajar yang giat, Pak. Kemudian, ketika dosen sedang menjelaskan, saya akan mendengarkan dan membuat review yang nantinya akan saya pelajari lagi di malam harinya. Hal ini berguna untuk apa? Ketika ujian, saya bisa mengerjakan tanpa panik. Nah, kemudian saya akan mengikuti kegiatan organisasi supaya saya tidak hanya pintar secara akademik, tapi saya juga bisa membawa diri saya ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi di lingkup kampus. Nah, kira-kira begitu. Itu adalah strategi. Nah, kemudian strategi mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gimana kuliahnya? Sementara kuliah tidak pernah ke kampus dan masa-masa ini sangat memberatkan dari sisi finansial. Kenapa memberatkan dari sisi finansial? Ya mohon maaf, kuotanya harus gede gitu loh. Karena apa? Tugasnya luar biasa banyak. Tugas Zoom di mana-mana. Juga banyak sekali yang berhubungan dengan dunia digital. Nah, itu dari sisi mahasiswa. Dari sisi dosen, banyak sekali juga sebenarnya kalau kita ingin mengeluh. Kita harus meluangkan waktu untuk membuat video, kita meluangkan waktu untuk belajar dalam dunia IT dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah hambatan dalam strategi. Nah, kalau kita sebagai seorang dosen berpikir hambatan, nah bagaimana kita akan memberikan keunggulan kompetitif kita sebagai dosen sehingga bisa menjadi role model bagi mahasiswa. Nah, maka dari itu saya membuat strategi pembelajaran online yang insya Allah tidak memberatkan mahasiswa. Saya tidak mewajibkan saudara untuk hadir pada jam yang tertentu untuk wajib Zoom. Kemudian tugasnya banyak, karena semakin banyak itu menunjukkan semakin pintar dosennya. Nah, itu kata siapa? Gitu. Nah, jadi ya semoga dengan pembelajaran saya melalui YouTube ini
bisa sedikit memudahkan lah. Jadi makanya saya tidak membuat video yang menampakkan muka saya, karena kalau ini muncul gerakan motion-motionnya itu, maka kilobyte yang akan saudara habiskan juga semakin banyak. Jadi saya membuat dalam tayangan slide begini dan cukup suara saya aja yang muncul di situ. Baik, mari kita lanjutkan daripada semakin lama lagi. Kemudian untuk terminologi dalam SPM yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang perumusan. Nah, saatnya kita akan mengupas bagaimana cara mengendalikan manajemennya. Kalau di sini pengendalian itu adalah proses untuk mengarahkan seperangkat variabel. Variabelnya apa aja sih? Ada mesin, ada manusia, ada perlengkapan. Nah, kalau mesin dikendalikan jelas ya. Jadi misalkan kita mempunyai usaha laundry, mesinnya cara mengendalikannya gimana? Karena mesin laundry itu ada yang kapasitas 7 kilo, 9 kilo, dan 12 kilo untuk mesin cucinya. Nah, kalau untuk mesin cuci yang 7 kilo, ya sudah sewajarnya kita mengendalikan prosesnya itu jangan dimasukkan dari overweight. Mesin 7 kilo dimasukin 7 kilo. Ya memang itu tepat karena sesuai kapasitas 7 kilo, tapi itu overweight. Mesinnya jadi tidak bisa bergerak. Seperti saudara, kapasitas makan saudara itu 2 piring. Kalau dimasukin 2 piring, maka jadi susah bernafas dan lama-lama jadi ngantuk. Nah, makanya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sisakan ruang dalam perut Anda itu untuk udara. Jangan makan terlalu kenyang dan jangan terlalu sedikit, pas. Mesin cuci juga gitu cara mengendalikan. Kalau 7 kilo maksimal dimasukin berat pakaian ya 5 kilo. Sisakan 2 kilo untuk ruang gerak mesin. Karena kalau dipaksakan lama-lama juga mesin saudara akan rusak. Kemudian manusianya, kita kendaliin apa manusianya? Nah, untuk karyawannya kita kendaliin dong etika, akhlak, dan sebagainya. Dan ketika kita berikan kepercayaan, maka sudah seharusnya si karyawan tersebut mengikuti hati nuraninya, supaya kepercayaan yang kita berikan itu tidak disalahgunakan. Contohnya, cara mengendalikannya bagaimana? Dalam mengendalikan absensi karyawan, kendalikannya lewat apa? Kita menggabungkan mesin dan akhlak manusia. Mesin menggunakan mesin sidik jari. Kalau mesin yang zaman dulu untuk absen masukkan kertas ke dalam mesin diceklek itu bisa nitip itu. Tapi kalau dengan sidik jari, sebenarnya juga masih bisa nitip juga ini kalau memang terlalu pintar karyawannya. Ada lah, saya tahu caranya, tapi tidak akan saya beritahu ke saudara. Tentu dengan mengendalikan absensi karyawan, kita sebagai owner atau HRD bisa mengontrol tingkat kedatangan karyawan. Perlengkapannya ya harus diatur, yang harus high tech, jangan yang perlengkapan jadul, karena manusia sudah semakin modern dan semakin pintar. Seharusnya perlengkapan juga harus semakin baik gitu. Nah, itu contoh dalam pengendalian, karena fungsinya pengendalian itu adalah mulai mengaplikasikan setelah kita merumuskan strategi di awal. Kemudian untuk yang terminologi yang ketiga, sesudah kita kendalikan, saatnya kita memprogram. Pemrograman atau penyusunan program. Mulai kita buat alurnya. Contohnya kita kembali lagi ke Bobati lagi. Ketika saudara sudah mulai merumuskan dan mulai akan mengendalikan usaha Bobati tadi, kita buat pemrograman yang secara optimisasi. Sehingga ketika saudara tidak berada di tempat untuk mengawasi usahanya, sudah berjalan autopilot usahanya, karena sudah ada pemrograman sistemnya sudah diatur. Ketika konsumen datang, langsung dibuatkan Bobati mengambil satu pak, mengambil satu gelas, kemudian
Kalau es batu saya rasa tidak terlalu diperhitungkan karena itu murah. Jadi konversinya tidak terlalu membuat HPP itu menjadi berat. Jadi es batu kita skip. Nah, ada pembeli datang, maka seharusnya sudah berkurang satu piece plastik minuman bubuk tadi, satu gelas, satu sedotan, dan satu lingkaran seal cup. Nah, ketika kita akan mengecek usaha kita, tinggal dicek saja berapa gelas yang habis, harus cocok dengan sisa pak minumannya tadi. Kalau cocok, ya berarti itulah total penjualan saudara. Tapi kalau berat sebelah, misalkan jumlah gelas habisnya lebih banyak dibandingkan jumlah minumannya. Nah, mulai kita mencurigai adanya fraud di situ. Curiga dari mana? Jangan-jangan karyawan kita menjual minuman lain menggunakan gelas kita dengan alasan ini adalah varian baru, yang mana itu akan menjadi profit bagi karyawan kita. Nah, kalau misalkan yang habis lebih banyak adalah bubuk minumannya, tapi gelasnya jumlahnya lebih banyak, artinya gelasnya tidak berkurang, tapi yang berkurang banyak malah minumannya. Atau jangan-jangan karyawan kita ini menjual bukan pakai gelas cup plastik, tapi menggunakan plastik. Nah, ya memang sih kita jatuhnya suudzon, tapi memang inilah fungsi dari auditing. Nah, kalau saudara mungkin dulu pernah belajar sekilas tentang auditing di pengantar akuntansi dulu. Nah, fungsi auditing itu adalah memeriksa, mencocokkan, dan memastikan sesuai keadaan faktual di lapangan. Ya memang ada prinsip suudzon, tapi makanya kita harus membuktikan bahwa kesuudzonan kita ini tidak hanya sekedar sangkaan belaka, tapi ada buktinya di lapangan. Nah, ini adalah hierarki perencanaan dan pengendalian manajemen. Kita tadi kan sudah membahas tentang 3. Nah, yang semakin ke atas, semakin meruncing itu artinya tantangannya sudah semakin berat. Nah, yang di bawah sebagai fundamental dari satu keseluruhan manajemen, itulah pentingnya pengendalian. Kalau fundamentalnya ini tidak kuat atau fondasinya tidak kuat, pengendaliannya tidak kuat, maka usaha akan runtuh. Runtuh nggak kira-kira kalau rumah dibangun di atas fondasi yang tidak cakar ayam? Pasti kena gempa sedikit, nauzubillah min zalik, ambruk. Nah, begitu juga dengan usaha. Kalau usaha itu pengendaliannya ketika sudah sudah berjalan usahanya, sudah beroperasi, pengendalian dari sisi auditing dan sebagainya itu tidak pernah dikontrol, tidak pernah diberikan obrolan yang ada bonding antara karyawan dengan bosnya, dan merasa kita seorang bos dan dia karyawan, ya itu fundamentalnya sudah sedikit keropos. Ada masalah sedikit, ambruk itu usaha. Ada pesaing baru. Nah, pesaing baru itu fungsinya di puncak segitiga tadi, perumusan strategi itu. Nah, pesaing baru kan saya bilang semakin ke atas, saya highlight sebentar biar nggak bingung. Nah, di sini itu tantangannya sudah semakin luas karena ini berhubungan dengan vendor di dunia luar. Nah, kalau yang di sini ini sebentar, ini adalah internal perusahaan. Ini fundamentalnya kita sebagai seorang owner dalam mengendalikan manajemen.
Lah ini apa Pak pengendalian manajemen? Ya ini itu ketika usaha sudah berjalan, manajemennya itu dipastikan implementasinya yang dari awal itu sejak di operasional ini apakah sudah dijalankan atau belum. Nah, di sini kan kita mengendalikan dari sisi efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Karyawannya itu sudah mengedepankan prinsip kejujuran atau belum. Kemudian permodalannya, kemudian dari sisi operasional bisnisnya, apakah menggerogoti biaya paling banyak enggak. Nah, ini dikendalikan di sini. Kalau ini enggak dikendalikan, gimana kita akan mencapai perumusan strategi di sini? Nah, ketika ini sudah mantap, maka mulailah kita mengimplementasikan pengendalian manajemennya di sini. Nah, implementasinya sudah dijalankan atau belum? Ketika sudah dijalankan, dari sejak konsumen datang sampai konsumen pulang, greetingnya, ketika orang datang mengucapkan kata-kata yang terstandar, selamat datang, silahkan berbelanja di tempat kami dan sebagainya lah. Seperti kita ketika saudara masuk Indomaret ada greeting standarnya. Selamat berbelanja di Indomaret, terus ada yang menyaut lagi nikmati kopinya, menyaut lagi apa namanya gratis ininya lah, itu adalah greeting standar. Nah, ketika sudah ada implementasi, maka ketika ada pesaing baru di luar sana, strateginya sudah tinggal dijalankan saja nih di sini, di lini di sini. Nah, strateginya ya misalkan ketika ada pelanggan datang, kita mengaplikasikan greeting standar tadi, di sini sudah menjadi promosi yang secara tidak langsung, atau strateginya itu berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa ada pemeriksaan atau harus diingetin. Nah, jadi ketika ada kompetitor baru tidak masalah, karena fundamental kita udah kuat, implementasi strategi kita sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saatnya kita seorang owner menentukan strategi marketing apa, kebijakan seperti apa yang akan kita jalankan untuk membuat perusahaan kita ini lebih maju dan lebih bertahan, tidak seumur jagung. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kerangka SPPM. Nah, kalau tadi kan saya berbicara tentang mengenai ketiga, yaitu dari pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi. Nah, kita gambarkan dalam bentuk kerangka yang semoga itu bisa menambah paham saudara. Nah, di sini kita gambar kotaknya ini kita anggap sebagai sebuah lingkungan bisnis. Yang di sini ada informasi eksternal. Artinya apa? Misalkan saat ini tren boba di luar, beli satu gratis satu. Nah, ini informasi eksternal dari luar ini yang kita jadikan dasar tambahan ketika kita akan mengambil suatu keputusan atau kebijakan strategi. Nah, untuk di perumusan strategi ini kita akan membahas sasaran dan tujuan. Kemudian di sini akan membahas tentang strategi dan kebijakan dan penyusunan program. Nah, ini dirumuskan pada saat merumuskan strategi. Kita menentukan sasarannya, kita menentukan strategi dan kebijakan, kita akan menyusun programnya. Misalkan ketika kita akan menjual boba, sasarannya siapa? Sasarannya adalah teman-teman mahasiswa dan teman-teman SMA. Strateginya gimana? Strateginya ketika akan membuka, saya akan mengundang influencer dan selebgram terkenal di Salatiga misalkan. Nah, supaya apa? Supaya langsung auto rame, karena selebgram aja beli di tempat kita. Nah, masa kita yang orang biasa tidak belanja di sana? Nah, itulah contohnya. Kemudian kita akan menyusun program. Programnya apa? Program member get member. Supaya apa? Supaya konsumen kita ini loyal. Kalau ada member,
pasti akan ada namanya privilege seorang member. Kalau member membeli minuman tempat kita, langsung auto diskon 5%. Nah, itulah bentuk perikatan perusahaan terhadap konsumennya. Dengan kita ikat seperti itu, kita bisa berpikir, nah, kalau mau diskon, ya jadi member kita. Nggak bayar, memang nggak bayar. Kalau bayar, ya mesti banyak orang yang nggak mau lah. Ya, kita anggap aja itu untung sedikit, tapi sering. Nah, dengan member get member, maka ada namanya nanti mungkin mengumpulkan kupon. Nah, ketika mendapatkan satu member baru dari member kita, seperti mencari member get member, yang mencarikan member mendapat satu kupon. Cari member satu dapat satu, cari member lagi dua dapat dua. Nah, kupon itu kalau dikumpulkan nanti bisa ditukarkan dengan hadiah langsung tanpa diundi. Dapat apa, Pak? Dapat payung cantik atau dapat mug yang bergambar muka kita sendiri. Nah, itu aja udah senangnya minta ampun karena wah, saya bisa mendapatkan mug dari hasil kerja keras kita. Ya, itulah psikologi marketing yang sebenarnya simple. Mendapatkan satu payung saja sudah senangnya minta ampun. Kita berlomba-lomba untuk memperebutkan mug supaya muka kita itu diakui oleh perusahaan. Misalkan di situ ada kopi janji jiwa misalkan. Nah, muka saya diakui oleh coffee shop janji jiwa sehingga muka saya ditempel dalam mug yang nantinya diberikan ke saya juga. Aduh, narsis juga itu namanya. Nah, itulah strategi-strategi marketing. Nah, untuk di pengendalian manajemen di sini itu kita membahas tentang penyusunan anggaran. Penyusunan anggarannya seperti apa? Nah, contohnya ketika dalam segi permodalan itu apakah usaha kita ini menggunakan modal dari perbankan atau dari pegadaian, karena dulu ketika membuka usaha saudara menggadaikan kendaraan saudara ke pegadaian, atau modal dari BI, bukan Bank Indonesia tapi modal dari bapak dan ibu. Nah, itu semua harus diperhitungkan sejak dari awal. Supaya apa? Ketika kita mengendalikan manajemen, itu kita bisa menentukan besaran margin dari produk yang kita jual karena berpengaruh terhadap anggarannya. Kalau misalkan itu usaha yang menggunakan modal dari perbankan, marginnya kalau bisa minimal 100% dari HPP. Misalkan HPP dari minuman 1 gelas Bobati itu 2.500 HPP-nya, harga dasar yang tidak untung tidak rugi, maka sudah seharusnya kalau menginginkan margin 100%, maka saudara harus menjual sebanyak Rp5.000. Rp5.000 kita riset di pasaran, apakah harga kita sudah pas, paling mahalkah, atau malah paling murah. Nah, kalau ternyata pas, ya berarti sudah pas, tinggal dijalankan. Tapi kalau kemahalan, maka yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga HPP-nya. Jangan misalkan HPP-nya 3.000, kita ingin untung 100%, maka menjadi 6.000. Nah, kita bukan menurunkan margin, tapi yang kita turunkan adalah HPP-nya. Kita mungkin membeli bubuknya hanya di toko aja. Makanya kita harus bisa mencari harga bubuk itu yang lebih murah dari pengepul. Oke lah, masih bisa lebih murah. Tapi jangan berpuas diri dulu. Pengepul pasti ada distributornya. Nah, ya kan? Kemudian ketemu lagi distributornya, harga saudara marginnya makin enak. Nah, kita mencari dari pabriknya langsung, kita datengin. Bagaimana caranya saya bisa memesan langsung dari pabrik tanpa melewati
rangkaian jalur distribusi itu. Nah, tentunya itu semua harus ada pertimbangannya, karena kalau mengambil barang di pabrik sudah dipastikan ada pengambilan jumlah tertentu. Nah, harus dipastikan juga penjualan dari saudara sudah meningkat pesat. Dan untuk cabangnya jangan cuma 1, tapi minimal ya 7 atau 10. Sehingga kita mengambil barang dari pabrik itu sudah kuotanya bisa kita gunakan untuk seluruh cabang kita. Nah, itulah pentingnya menyusun anggaran dari awal. Menentukan apakah anggaran dari sendiri pribadi, orang tua, atau dari pihak ketiga, yaitu perbankan. Nah, ketika sudah kita kendalikan semua, saatnya kita mengendalikan operasionalnya. Nah, usaha kan sudah berjalan, sudah mulai go live. Nah, saatnya kita mengecek bagaimana pelaksanaannya. Apakah sudah sewajarnya greetingnya dikatakan, kemudian cara mengemas sealer dalam gelasnya itu juga rapi, tidak bocor. Kemudian ketika dalam menuangkan air itu ukurannya sudah pas atau belum. Nah, itu kegiatan pengontrolan itu kita lakukan supaya standarisasi produk itu tidak melenceng jauh dari perumusan strategi yang sudah kita buat di awal. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi pelaporannya. Pelaporan dari siapa? Dari si karyawan yang menunggu usaha kita. Misalkan ketika pelaporan itu, ya kalau tutup toko jam 5, maka maksimal ba'da maghrib harus sudah mulai menyetorkan ke kita. Tapi makin hari bukannya lebih cepat disetorkan karena sudah habis minumannya, tapi malah menyetorkannya terlambat. Kadang sampai isya, kadang sampai jam 9. Nah, mending kalau itu barangnya masih, nanti kita disetorkan habis. Nah, ada 2 kemungkinan. Dia kemana dulu, atau mungkin habisnya ketika sudah mau tutup jam warung, tapi dia tetap memaksakan diri untuk menjual sampai habis. Nah, kalau ternyata benar dia menjual itu sampai habis, bahkan melebihi jam kerja dia, ya sudah sepantasnya kita berikan reward. Nah, makanya untuk bisa mengecek keberadaan yang sebenarnya, pentingnya maintenance, pentingnya mengontrol pengendalian operasional, itu kita juga harus jalankan ketika usaha kita baik sepi ataupun rame. Kalau usahanya rame, tidak pernah dikendalikan dan hanya let it flow aja, mengikuti arus arus permintaannya dari pelanggan dan sebagainya, hanya ya udahlah ikutin aja sesuai alur, ya sudah dipastikan usahanya akan gulung tikar. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ketika kita membuka suatu usaha. Nah, semua dari kerangka SPPM tadi bermuara kepada satu titik, yaitu organisasi dan perilaku manusia. Dari kesemuanya tadi, kita juga akan bisa mengetahui berhasil atau tidaknya tergantung dari perilaku manusianya. Perilaku kita gimana dalam menghandle karyawan? Apakah kita otoriter? Ya, yang ada karyawannya kabur semua. Apakah karyawan kita ini karyawan tipe-tipe bunglon yang baik di depan kita tetapi buruk di belakang? Nah, itu juga membahayakan. Atau karyawan kita ini double agent, yang dia juga bekerja di kita tapi sebenarnya dia adalah karyawan tetap kompetitor kita. Nah, itulah yang mempengaruhi dari tingkat keberhasilan dari 3 kerangka SPPM. Nah, untuk
pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi ini dipelajari di akuntansi biaya. Saudara mungkin sudah mengambil di semester 2 atau 3. Kalau belum, silahkan saudara buka lagi bukunya, karena kalau saya jelaskan nanti jadi semakin panjang durasinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah pengertian sistem pengendalian manajemen menurut beberapa pakar atau pengamat SPM. Nah, itu bisa saudara baca karena ini adalah teori. Nah, teori itu ya tinggal dibaca. Kalau tidak mengerti nanti silahkan tanya saya, bisa melewati grup WAG atau mungkin di bawah video ada kolom komentar, silahkan saudara tanya di situ, boleh. Nah, ini elemen dari sistem pengendalian. Nah, elemennya itu dari mana? Nah, elemen dari sistem pengendalian itu kita ada namanya pelacak atau detektor, sensor lah, yang mengukur yang sesungguhnya terjadi ketika proses sedang dikendalikan. Kalau menggunakan sistem, yang melacak siapa, yang mendetek siapa, ya CCTV, yang mengetahui keberadaan kita secara real time dan bisa dikontrol oleh ownernya dari jarak ribuan kilometer. Penilainya siapa? Penilainya adalah kalau kita sudah usahanya gede, penilainya ya auditor yang memeriksa kejadian di lapangan secara faktual. Kalau tidak ada, ya teman sendiri caranya. Ketika kita membuka usaha minuman Bobati, kita minta tolong teman kita untuk menjadi mystery shopper, pura-pura belanja. Dengan pura-pura belanja, kita bisa mengetahui bagaimana yang sebenarnya dari karyawan kita ketika sedang melakukan penjualan. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang kita buat di awal, atau mungkin orangnya malah galak. Nah, itu salah satu poin yang harus kita perhatikan yang membuat usaha kita itu bertahan atau gulung tikar dengan cepat. Nah, kemudian efektor. Efektor itu perangkat yang disebut umpan balik yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, asesor itu kan yang menilai baik dan buruknya user atau karyawan kita. Asesor kalau mengatakan kalau Anda itu karyawan kita, Anda tidak menjual dengan jujur dan nanti di kemudian hari saya ketemukan bahwa terjadi penyimpangan dalam penjualan, maka sudah dipastikan saudara akan diberhentikan dan dilaporkan kepada pihak berwajib. Nah, pasti seorang karyawan akan memberikan feedback yang baik. Feedbacknya dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur, sehingga perusahaan akan terus mempekerjakan dia. Nah, itulah efektor. Efektor yang membuat orang akan memberikan umpan balik. Umpan balik yang baik atau malah yang buruk. Nah, itu tergantung cara kita dalam mempersuasif ketika sedang menyampaikan sesuatu kepada karyawan kita. Kemudian untuk menyatukan kesemuanya tadi membutuhkan jaringan komunikasi yang meneruskan informasi ke perangkat kita. Nah, kalau CCTV ya seharusnya terhubung dengan ponsel Android kita. Asesor harus bisa real time, kita bekali dengan peralatan spy. Di kancingnya ada kameranya, kemudian untuk merekam suara dari pulpennya, nah semuanya itu menghubungkan ke saya untuk menjadikan sumber informasi ke depannya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Nah, ini elemen SPM menurut Masciarillo, yaitu menurut pakar, dia menyampaikan hal tersebut. Nah, itu bisa saudara baca sendiri karena itu adalah teori dari Masciarillo. Kalau ini elemen SPM menurut Anthony.
Ya, ini kurang lebihnya sama sih seperti yang saya jelaskan di awal. Ini ada namanya di sini pusat pertanggungjawaban. Ini adalah materi dalam akuntansi biaya dan dia membreakdown ke pusat beban sampai pusat investasi. Ini adalah ilmu murni dalam akuntansi biaya. Nah, jadi mereka menggabungkan sampai di sektor akuntansi biayanya. Nah, kurang lebih begitu. Sampailah kita di ujung presentasi. Untuk materi ini sebenarnya masih bersambung, karena ini saja sudah memakan waktu 50 menit kurang lebihnya. Nanti saudara bisa ngantuk lama-lama. Jadi untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga saudara paham, dan kalau belum paham saudara bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di WAG. Dan untuk penugasan nanti akan saya berikan penugasan terstruktur kepada saudara untuk perintah. Cara-caranya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Dan untuk jangka waktu pekerjaan saya beri waktu 1 minggu, dimulai dari sejak video ini ditayangkan atau dari sejak saya meluncur tugas di Google Classroom. Baik, terima kasih saudara sudah senantiasa meluangkan waktu ini dengan baik, dan saudara sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan baru saudara di bidang SPM. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.